Halo, saya Vita, Mindset Trainer. Kamu kaya raya. Keberlimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, keajaiban mengaliri kita dan semua manusia. Semangat! Di video kali ini saya akan membacakan buku Hati yang Bijaksana karya Alan Cohen yang diterbitkan oleh penerbit Interaksara. Sebelumnya, buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri, saya membuka layanan berbayar kelas-kelas WhatsApp tentang personal growth, law of attraction, dan juga komunitas LOA. Audiobook ini dibacakan oleh saya, Vita, Mindset Trainer. Kitab suci dalam diri Anda. Pertama kali saya datang ke biara The Magic, saya lupa membawa kitab suci saya. Ketika saya bertanya kepada petugas penerima tamu tentang apakah saya dapat meminjam sebuah kitab suci, dia berkata, "Tidakkah terpikir oleh Anda untuk menulis kitab kebajikan Anda sendiri?" "Apa maksud Anda?" "Ya, tulislah kitab kebajikan Anda sendiri, sesuatu dari diri Anda yang kira-kira serupa dengan kitab suci. Anda dapat menceritakan sebuah ikatan klasik dan pembebasan yang agung, tanah yang dijanjikan, lagu-lagu suci, sang penyelamat, hal-hal seperti itu. Pasti lebih menarik daripada hanya membaca kitab kebajikan orang lain, dan Anda mungkin dapat belajar lebih banyak." Nah, saya pun mulai menulis, dan itu memakan waktu sebulan. Saya tidak pernah belajar begitu banyak tentang kitab suci yang resmi. Ketika saya selesai, dia menganjurkan saya untuk membawa kitab kebajikan itu pulang dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan kitab kebajikan itu selama setahun. Benar-benar selama setahun. Sesuatu telah membuka mata saya. Saya hampir yakin tidak pernah mencurahkan begitu banyak energi dan kewaspadaan dalam menjalani kitab suci resmi sebagaimana saya curahkan dalam menjalani kitab kebajikan saya ini. Bahkan meditasi harian saya pun sebelumnya tidak pernah begitu terkonsentrasi. Ketika saya kembali datang untuk kegiatan retret saya berikutnya, petugas penerima tamu itu memberi salam kepada saya dengan sangat hangatnya. Dia mengambil kitab suci dan kitab kebajikan saya. Dia mencium kedua benda itu dengan sikap paling hormat dan berkata kepada saya bahwa saya dapat menghabiskan 2 hari dan 2 malam di Hall of Great Fire. Pada malam terakhir tahun itu, saya harus mengirimkan kitab kebajikan saya itu ke pembakaran. Itulah apa yang saya lakukan. Kebijakan dan usaha keras selama setahun penuh, lalu ke Hall of the Great Fire. Setelah itu, dia meminta saya untuk menulis sebuah kitab kebijakan yang baru. Begitulah hal itu berjalan selama 40 tahun belakangan ini. Setiap tahun, sebuah kitab kebajikan baru selalu saya tulis. Dan pada akhir tahun, saya bawa ke pembakaran. Itulah kisah dari Theo Vane, seorang biarawan. Kitab suci adalah sebuah paparan tentang penggugah dan pembinaan hubungan kembali dengan Tuhan. Setiap hari Anda tergugah untuk pemikiran-pemikiran baru dan menemukan hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Ketika Anda berusaha untuk menemukan Tuhan, Tuhan pun berusaha menemukan Anda. Maka Anda pun akan mengalami pertemuan itu. Perjumpaan kosmis dapat terjadi hari ini atau hari-hari lainnya, karena hal itu bisa didapat kapan saja. Anda hanya perlu bersikap terbuka bagi cara-cara yang melaluinya Tuhan berbicara kepada Anda melalui perjumpaan dalam kehidupan keseharian Anda. Semua kebijaksanaan yang Anda cari dalam kitab suci yang selama ini ada sebenarnya tersimpan di dalam kitab kebajikan dalam diri Anda sendiri. Anda akan temukan bahwa kitab jurnal kebajikan Anda bermakna bagi Anda. Karena hal tersebut memaparkan sebuah cerita yang khas. Hidup Anda secara terus-menerus mengungkapkan petualangan yang penuh perjuangan. Petualangan yang dipenuhi oleh karakter-karakter penuh warna. Perubahan-perubahan rencana dan kejutan-kejutan yang mengagumkan. Bahkan segala sesuatu yang terjadi berhubungan dengan pencerahan Anda. Sekaranglah sesungguhnya waktu-waktu untuk membaca kitab suci yang berisi firman Tuhan. Tuhan menuliskan sebuah kitab suci untuk Anda, kitab suci yang Anda dapat jalankan dengan penuh kesenangan. Film-film yang Anda saksikan akan menentukan keberhasilan Anda.
Paul Bear Bryant, mantan pelatih legendaris tim sepak bola Crimson Tide di University Alabama, memiliki sebuah rahasia yang menjadi landasan untuknya dalam membangun keberhasilannya. Ketika Bryant memperlihatkan slide film pertandingan-pertandingan yang dilakukan sebelumnya kepada timnya, dia hanya memfokuskan pada pertandingan-pertandingan di mana mereka menjadi bintang di dalamnya. Dia tidak memperlihatkan kepada para pemain itu slide film yang berisi kekeliruan mereka. Ia hanya memperlihatkan kesuksesan mereka. Sebagai hasilnya, tim Crimson Tide terus-menerus memenangkan pertandingan tidak seperti tim lainnya. Bear Bryant lebih banyak memimpin timnya dalam meraih kemenangan pertandingan sepak bola tingkat perguruan tinggi dibandingkan dengan pelatih lainnya dalam sejarah sepak bola tingkat perguruan tinggi. Selama masa kerjanya dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1982, tim Crimson Tide memenangkan 323 pertandingan dari 362 pertandingan di luar kampus dan 6 kejuaraan nasional. Juga terpilih untuk pertandingan tahunan antar juara sebanyak 24 kali. Dia dianggap sebagai salah satu dari pelatih terhebat sepanjang masa, sebagian besar karena timnya menyaksikan slide film yang tepat. Anda tidak bisa sukses dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang berjalan dengan tidak benar, karena apapun yang Anda jadikan pusat perhatian menjadi landasan bagi pengalaman Anda selanjutnya. Terus-menerus membicarakan tentang kesalahan Anda hanya akan menjerumuskan Anda untuk melakukan lebih banyak lagi kesalahan. Tentu saja, kita belajar dari kekeliruan kita. Bagaimanapun juga, semua itu merupakan pengalaman yang mengembangkan dan membantu. Masalahnya adalah bukannya apakah Anda memberikan perhatian atas hal-hal itu, tetapi berapa banyak perhatian yang Anda curahkan kepada hal-hal itu. Begitu Anda menyadari bahwa Anda sudah melakukan sebuah kesalahan, ambillah hikmahnya dan alihkan perhatian penuh Anda pada hasil yang Anda inginkan. Kesalahan-kesalahan merupakan batu loncatan yang baik bagi impian-impian Anda. Tetapi, jika Anda terus berdiri di atas kesalahan-kesalahan itu, Anda tidak akan pernah sampai ke tempat yang Anda tuju. Anda tidak bisa memaksakan diri Anda untuk merasakan kebahagiaan. Satu-satunya cara untuk menjadi bahagia adalah dengan melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa bahagia. Menghargai kemenangan-kemenangan Anda akan menimbulkan lebih banyak lagi kemenangan yang sama. Ketertarikan adalah pupuk. Apapun yang Anda perhatikan akan tumbuh berkembang. Tinggallah di tempat yang Anda ingin tuju, bukan di tempat asal Anda datang. Sejarah Anda bukanlah takdir Anda. Percepat kedatangan takdir Anda dengan cara menjalani kehidupan dari takdir itu, bukan bergerak menuju ke arahnya. Anda akan menjadi seperti film yang Anda saksikan. Beri kelegaan dan pembebasan. Ketika Fiorello LaGuardia menjadi wali kota New York pada tahun 1935, suatu malam dia datang ke pengadilan di sebuah daerah termiskin di kota New York dan menganjurkan kepada sang hakim supaya pulang untuk malam itu karena ia akan mengambil alih persidangan. Kasus pertama LaGuardia melibatkan seorang wanita tua yang ditangkap karena mencuri roti. Ketika ditanya apakah dia tidak bersalah atau bersalah, wanita itu menjawab dengan lembut, "Saya membutuhkan roti itu yang mulia untuk memberi makan cucu-cucu saya. Saya tidak punya pilihan selain menghukum Anda," jawab sang wali kota. $10 atau 10 hari kurungan. Sambil menyatakan kalimat itu, si wali kota secara bersamaan melemparkan $10 ke topinya. Kemudian dia mengenakan denda setiap orang yang ada di ruangan sidang sebanyak 50 sen karena mereka tinggal di sebuah kota di mana seorang nenek harus mencuri makanan untuk memberi makan cucu-cucunya. Ketika semua sudah menyumbangkan 50 sen mereka, perempuan tua itu membayar dendanya, kemudian meninggalkan ruangan sidang dengan membawa uang sebanyak $47,5. Setiap perjumpaan adalah sebuah peluang untuk menerapkan penetapan hukuman atau menerapkan rasa simpati.
Penetapan hukuman menuntut dijatuhkannya hukuman, sementara rasa simpati menghadirkan rasa lega. Anda memiliki kekuatan untuk melakukan yang mana saja di antara kedua hal tersebut. Ketika Anda memberikan rasa sakit, maka Anda memisahkan diri Anda dari kasih sayang. Dan ketika Anda memberikan rasa lega, maka Anda menyerupai dewa. Mereka yang melakukan tindak kejahatan atau terlibat dalam kejahatan sosial sebenarnya membutuhkan kasih sayang. Mereka merasa tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kasih sayang yang mereka inginkan, sehingga mereka berupaya mendapatkannya dengan kekerasan. Marilah kita berlatih melihat apa yang ada di balik yang tampak. Jika Anda dapat menemukan di hati Anda rasa ingin menawarkan pengampunan, rasa lega, dan pembebasan bagi orang lain, di saat mereka mengira akan mendapat penyaliban atau hukuman, maka dengan demikian Anda membuka pintu bagi perubahan yang sesungguhnya dan bertahan lama. Sikap simpati dan pengampunan merupakan kemampuan yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri melalui orang lain. Bimbinglah orang lain dari sebuah penjara ke sebuah taman dan berjalanlah bersama mereka. Sebuah cerita diambil dari Walter A. Habe berjudul Tanda Asap. Satu-satunya orang yang selamat dari sebuah kecelakaan kapal laut di sebuah pulau yang tidak berpenghuni membangun sebuah pondok sederhana di mana dia menempatkan semua miliknya yang bisa ia selamatkan. Setiap hari ia berdoa kepada Tuhan agar diselamatkan dari situasi yang mengenaskan itu, dan dengan penuh harap menyapu batas garis pandang di lautan dengan harapan melihat sebuah kapal yang lewat. Suatu hari ketika ia sedang memasak makan pagi di rumah kecilnya, ia melihat di batas garis pandangnya sebentuk kapal laut. Dengan terburu-buru ia berlari ke arah pantai dan melompat-lompat dengan gembiranya. Ia lambaikan tangannya dan berteriak sekuat-kuatnya. Sayang, kapal itu terus berjalan dan sama sekali tidak bergerak ke arahnya. Dengan perasaan kecewa dan kesal, lelaki itu kembali ke pondoknya dan ternyata pondoknya sudah terbakar. Dalam jangka waktu 1 jam, pondok itu pun habis terbakar dan semua miliknya pun sirna. Lalu lelaki itu duduk di atas sebuah batu dan menangis. Jelas, saat itu adalah hari terburuk dalam hidupnya. Keesokan paginya, kapal tadi datang untuk menyelamatkannya. Lelaki itu merasa sangat senang dan tidak terlukiskan oleh kata-kata. "Bagaimana Anda bisa tahu kalau saya ada di sini?" tanyanya kepada sang kapten. "Kami melihat tanda asap Anda," jawab sang kapten. Jangan pernah menilai sebuah pengalaman berdasarkan nilai yang kasat mata saja. Terkadang apa yang kelihatannya sebagai hal terburuk yang dapat terjadi bisa berubah menjadi hal yang terbaik. Suatu rintangan benar-benar merupakan suatu rancangan dan ada sebuah hadiah yang menunggu di belakang setiap tragedi. Jika Anda terbuka pada hadiah tersebut, maka ia pun akan terungkap. Ketika Anda berdoa atau berniat agar sesuatu dapat terjadi, jangan tentukan dengan pasti bentuk atau waktu dari hasilnya. Sebaliknya, berdoalah bagi kualitas pengalaman Anda. Curahkan lebih banyak perhatian pada bagaimana perasaan yang Anda inginkan daripada bagaimana bentuk hasil yang diharapkan. Anda dapat saja mewujudkan semua hal yang Anda minta dalam doa, tetapi Anda tetap tidak bahagia. Maka berdoalah agar mendapat kebahagiaan, dan unsur-unsur kebahagiaan itu pun akan menampakkan dirinya dengan cara dan dalam waktu yang tepat. Ketika terjadi sesuatu yang menyakitkan, maka itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Itu hanyalah sebuah bagian dari buku tersebut. Bertahanlah di sana sampai akhir cerita, sehingga Anda akan menemukan nilai dan makna dari segala sesuatu yang terjadi, dan Anda juga akan mengetahui perannya dalam kebangkitan Anda. Pertandingan The Super Bowl dan kehidupan yang luar biasa. Saya dulu menilai negatif orang-orang yang menggunakan alat pendeteksi logam yang menyusuri pantai untuk menemukan benda berharga yang hilang. Dalam hati, saya mengkritik orang-orang itu
karena mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Begitulah sampai akhirnya saya bertemu dengan Tommy. Pada suatu sore, saya sedang duduk di tepi pantai di Maui ketika Tommy berjalan dekat melewati saya sambil menyapukan alat pendeteksi logamnya. Dia terlihat gembira dan melemparkan senyuman kepada saya. Saya putuskan untuk memberanikan diri untuk mengesampingkan pendapat saya dan melakukan kontak dengan sobat yang satu ini. "Pernah menemukan benda berharga?" saya bertanya kepadanya. "Tentu," jawabnya. "Sejumlah jam tangan, banyak koin, dan sebuah cincin dari pertandingan Super Bowl." "Anda menemukan sebuah cincin dari pertandingan Super Bowl?" saya bertanya dengan penuh rasa tidak percaya. "Ya, 2 tahun yang lalu saya temukan sebuah cincin pemain dari pertandingan Super Bowl pada tahun 1969. Pertandingan itu merupakan pertandingan yang paling terkenal. Lalu apa yang Anda lakukan dengan cincin itu?" "Saya hubungi kantor New York Jets dan membacakan inisial yang tertera pada cincin itu kepada seseorang di sana." Benar saja, ada seorang pemain yang inisialnya seperti yang tertera di cincin itu datang ke Maui setahun setelah pertandingan tersebut dan kehilangan cincin itu di laut. Cincin itu terkubur di pasir sampai akhirnya saya deteksi cincin itu 29 tahun kemudian. "Apakah Anda menjual cincin itu kembali kepada pemiliknya?" "Tentu saja tidak. Mengapa saya berkeinginan untuk meminta bayaran kepada orang itu atas cincinnya yang hilang? Itu miliknya dan saya merasa gembira bisa mengembalikannya." Namun kemudian sejumlah wartawan mendengar kabar angin tentang apa yang telah terjadi, sehingga sang pemain itu pun kembali bersama istrinya ke sini dengan menggunakan pesawat dan media massa mendokumentasikannya dalam berbagai foto dan video. Saya saat itu terkenal selama sekitar 5 menit. Tommy tertawa dan menambahkan, "Sang pemain bertanya kepada saya, apakah saya menginginkan sebuah imbalan, dan dia mengatakan bahwa dia akan memberikan apapun yang saya minta. Saya katakan kepadanya bahwa saya cuma merasa sangat terberkati hanya dengan mampu menyusuri pantai setiap hari pada saat matahari terbenam dan merasakan keindahan alam di sekeliling saya. Saya sudah memiliki imbalan yang saya butuhkan." Kemudian istri sang pemain mengatakan kepada saya bahwa dia punya beberapa rekan di perusahaan penerbangan. Dia menawarkan kepada saya tiket gratis kapanpun saya inginkan. Itu adalah tawaran yang saya tidak bisa tolak. Sehingga sekarang setiap tahun saya dan istri melakukan perjalanan ke suatu tempat. Biasanya penerbangan kelas utama. Saya harus katakan bahwa itu sungguh merupakan kehidupan yang hebat. Ketika Anda hidup selaras dengan nilai-nilai Anda sendiri, maka kehidupan menemukan cara-caranya yang luar biasa untuk menjaga Anda. Ambillah Tommy sebagai contoh. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi terkenal atau memanfaatkan harta benda yang ia temukan, tetapi ia hanya melakukan apa yang ia sukai, dan alam pun mendukungnya. Ketika kebanyakan orang mencari ketenaran atau kekayaan, mereka telah memutarbalikkan nilai-nilai mereka sendiri dan juga jalan yang mereka persepsikan untuk memperoleh hasil. Mereka yakin jika mereka bisa kaya dan terkenal, maka mereka akan bahagia. Yang benar adalah sebaliknya. Jika Anda melakukan apa yang membuat Anda bahagia, maka kesejahteraan dan pengakuan secara serta-merta akan mengikuti. Cerita yang indah ini juga mengingatkan kita agar kita berhati-hati sehingga kita tidak jatuh sebagai korban penilaian-penilaian dan prasangka-prasangka. Kita tidak pernah mengetahui mengapa orang lain melakukan apa yang mereka lakukan, karena sangat mungkin sekali mereka melakukan sesuatu dengan alasan atau motivasi yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita perkirakan. Asumsi dan penilaian kita terkadang membatasi dan membuat kita melakukan kembali kesalahan yang sama. Namun ketika Anda bersedia untuk menantang asumsi Anda dan menjangkau di luar penilaian-penilaian,
maka Anda akan sering menemukan bahwa orang yang Anda sudah tetapkan penilaian kepadanya ternyata tidak bersalah, atau mungkin Anda bahkan dapat berbagi perasaan dengan mereka. Jalan menuju kesuksesan dimulai tepat dari tempat di mana Anda sedang berdiri sekarang. Ketika Anda tidak dapat menguasai dunia luar Anda, maka Anda selalu dapat mengontrol bagaimana cara Anda berpikir tentang hal tersebut. Akhirnya, dunia dalam diri Anda adalah satu-satunya dunia di mana Anda dapat mempertahankan otonomi Anda dan dunia di mana Anda memiliki akses untuk memperoleh kebebasan dan kesenangan yang paling besar. Ketika Anda dapati diri Anda dalam satu situasi di luar kontrol Anda, temukanlah cara untuk melihat situasi itu yang dengan cara itu dapat menghadirkan kedamaian dan kelegaan pada diri Anda. Ketika Anda belajar untuk mengembangkan sebuah sudut pandang yang positif, maka Anda mengetahui bahwa area kekuasaan Anda ada di dalam sikap Anda. Sebuah ungkapan bijak tua pernah menyebutkan, orang yang menaklukkan kota-kota adalah orang hebat, tetapi orang yang menaklukkan pemikirannya sendiri itu lebih hebat. Anda dapat menjadikan apapun dari pikiran Anda. Mengapa Anda tidak menjadikannya seperti apa yang Anda inginkan? Seorang ayah berdiri di depan jendela dapurnya sambil mengawasi Billy, anak lelakinya yang berusia 6 tahun yang sedang asik sendiri di halaman belakang dengan sebuah bola bisbol dan pemukulnya. Anak lelaki itu terus melemparkan bola ke udara, mengayunkan pemukul ke arah bola itu, tetapi selalu tidak mengenai sasaran. Setelah beberapa lama, Billy bahkan tidak bisa melakukan satu pukulan juga. Ayahnya mulai merasa kecewa. Akhirnya ayahnya tidak tahan lagi melihat hal itu, sehingga ia putuskan untuk keluar dan mengatakan sesuatu yang menghibur anaknya. Ia letakkan tangannya pada pundak Billy dan dengan penuh kesungguhan berbicara kepadanya. "Baiklah nak, ayah rasa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemukul bola." "Pemukul," jawab Billy dengan cepat. "Siapa yang memikirkan tentang memukul? Saya akan menjadi pelempar bola terbaik yang pernah ada." Kegagalan merupakan sebuah penafsiran, bukan sebuah fakta. Sebuah ilusi tentang kekalahan ada disebabkan hanya oleh cara pandang. Tidak ada satu hal pun yang selamanya hanya bisa dipandang dari satu cara. Bahkan sebuah jam yang tidak berfungsi pun setidaknya benar 2 kali dalam sehari. Negativitas adalah sebuah pilihan persepsi yang Anda bisa balikan sesuai kehendak Anda. Jika Anda angkat sebuah kekalahan ke cahaya yang tinggi, maka Anda dapat mengubahnya menjadi sebuah kemenangan. Kita menang bukan tanpa kekeliruan kita, tapi justru karena kekeliruan itu. Jika Anda tergoda untuk menganggap diri Anda sebagai seorang pecundang, rombaklah citra diri Anda agar menjadi orang yang belajar. Akal yang cerdas mengambil hal-hal yang berjalan keliru lalu memanfaatkannya. Banyak guru dan pemimpin yang hebat memperoleh kehebatan mereka dengan cara mengatasi kesulitan. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi menyebabkan mereka terlempar sesaat dari jalan yang mereka lalui, tetapi kemudian mereka mampu untuk menyadari bahwa rintangan hanyalah sebagian dari jalan mereka sendiri. Kehebatan ada dalam diri Anda. Jika Anda menghargai kekuatan pribadi Anda, maka Anda memiliki semua perangkat yang Anda butuhkan untuk meraih tujuan-tujuan Anda. Jika apa yang Anda lakukan tidak bekerja sedemikian mestinya, hal itu mungkin karena yang Anda lakukan itu tidak berhubungan dengan apa yang Anda senang melakukannya. Jujurlah tentang apa yang membuat hati Anda bersenandung dan Anda akan memiliki peta jalan menuju kesuksesan. Percayalah pada naluri Anda. Dikutip dari majalah Bonkers, Alan Ottenberg masuk ke sebuah rumah sakit di West Hills, California, karena ia akan melahirkan seorang bayi perempuan.
Ketika sang ibu dan anaknya sedang dalam masa pemulihan, ketiga anjing Doberman milik keluarga Ellen secara misterius menghilang dari rumah. Suami Ellen panik dan dia telusuri sekeliling kota dengan kendaraannya selama berjam-jam untuk mencari ketiga anjing tadi, namun dia tidak beruntung. Pada saat larut di malam itu, Ellen melihat ke pemandangan luar dari jendela ruangannya yang ada di rumah sakit berlantai 3 itu. Apa yang ia lihat membuatnya terkaget-kaget. Ada 3 anjing yang duduk di trotoar jalan yang dengan sabarnya memandangi jendela ruangannya. Dan ketiganya sama sekali tidak kelihatan kelelahan setelah melakukan perjalanan berkilo-kilo melintasi jalan-jalan kota dan jalan-jalan bebas hambatan yang sibuk lalu lintasnya. Ketiga anjing itu bukan hanya sudah berhasil menemukan rumah sakit yang mereka cari, bahkan ketiganya pun mengetahui di ruangan mana Ellen berada. Maka ketika The Three Musketeers itu melihat Ellen di jendela rumah sakit tadi dan tahu bahwa ia baik-baik saja, ketiga anjing itu pun mau menurut pulang ke rumah bersama suami Ellen. Alam semesta telah membekali semua makhluk yang ada dengan kebijakan yang amat sempurna. Ketika Anda terhubung dengan kecerdasan bawaan Anda akan tahu bagaimana mencapai tempat yang Anda tuju. Ketika Tuhan berkomunikasi langsung dengan pemikiran Anda dan pada kenyataannya pemikiran Anda akan terhubung. Kita sering menyebut hewan sebagai makhluk bodoh, tetapi dalam banyak hal binatang lebih cerdik daripada manusia. Bukan hanya karena binatang memiliki lebih banyak kecerdasan, tapi karena mereka mengaksesnya secara lebih bebas. Pengetahuan instingtif binatang tidak terbebani oleh program-program sosial yang mengalihkan mereka dari sifat alaminya. Binatang menerima diri dan tujuan-tujuan mereka apa adanya, dan dalam kemurnian itulah mereka mendapatkan bimbingan secara tepat. Semua unsur alam mengetahui tempatnya yang tepat dan kemudian menemukannya. Anda pun mempunyai tempat yang tepat. Untuk mengaksesnya, cukup kosongkan pikiran Anda, dengarkan suara dalam diri Anda, dan biarkan rasa senang dan bukan rasa takut yang menjadi pemandu Anda. Ketika Anda masuk ke dalam aliran pemikiran Anda, maka dengan mudah dan secara alami, Anda akan terhubung dengan orang dan situasi sempurna yang sesuai dengan misi dan takdir Anda. Anda bukanlah tidak punya harapan, seorang diri atau bodoh. Kecerdasan seluruh alam semesta milik Anda. Anda benar-benar seorang jenius. Bertindaklah sesuai dengan pengetahuan dalam diri Anda, dan Anda akan menemukan semua yang boleh jadi pernah Anda inginkan atau butuhkan. Terima kasih, saya Vita Mansyah Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!